terkait YouTube saya. Baiklah, sudah bersama pembisnis online shop Buket dan Henna. Silahkan perkenalkan diri dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan. Di sini saya membuka usaha yaitu jasa buket dan jasa henna. Nah, Kak, gimana sih Kakak membuka dua usaha sekaligus, jasa buket dan jasa henna? Jadi gini ceritanya. Dulu waktu kakak sebelum membuka jasa buket ini, kakak sebelumnya pernah memposting sebuah karya teman kakak sendiri karena dia memiliki jasa usaha buket. Jadi kakak posting jasa buket dia itu atau hasil karyanya di akun sosial media kakak yaitu Facebook. Nah, atas izin dia, jadi kakak memposting hasil karyanya itu di Facebook. Jadi teman-teman semua pada ngeliatin kan karya beliau. Terus ada yang order pertama itu adalah buket snack. Dan setelah buket snack itu sampai dan sudah diambil sama customer kakak, nah langsung kakak posting lagi di Facebook. Lama-kelamaan teman-teman kakak tahu kalau kakak mempromosikan jasa buket teman kakak itu. Nah, di suatu saat teman kakak itu kan dia sudah menikah dan sedang hamil. Jadi orderan buketnya itu di stop dulu karena HPL-nya sudah dekat. Jadi otomatis kakak berhenti untuk mempromosikan hasil karyanya itu. Nah, dalam beberapa bulan ke depan ada teman kakak yang ingin order buket lagi. Itu dia pengordernya dadakan. Nah, dia mau dibuatkan buket snack untuk anaknya yang sudah di pesantren. Jadi kakak bilang itu nggak bisa, harus PO dulu kak gitu kan. Kalau Intan sendiri yang bikin gimana gitu kan. Nah, kalau Intan sendiri yang ngerangkai gitu bisa nggak gitu kan. Aduh, di situ bingung kakak kan. Kakak soalnya baru pertama juga sih disuruh bikin buket kayak gitu, soalnya kakak belum pernah juga gitu. Gimana ya mau nolaknya, dia butuh banget gitu, sementara dikasihkan ini jasa buket belum ada yang buka gitu. Nah, jadi kakak nekatin lah, kakak iyakan, ya udah kak, tapi bahan-bahannya saya nggak ada yang ready gitu karena ini kan saya nggak punya stok kertasnya gitu. Nggak apa-apa pakai kertas apa yang ada aja katanya. Intan bisa katanya kan. Ya udah, kalau pakai kertas karton aja gimana kak? Ya nggak apa-apa, asal bisa jadi rangkaian buket snack itu katanya. Ya udah, singkat ceritanya udah jadi buketnya, terus dimasukkannya ke sosial media. Lama-lama orang-orang tahu siapa yang buatin gitu, dan mereka terkenal kalau kakak yang buat buket itu. Nah, jadi banyak yang order juga sama kakak. Itulah awal mulanya kakak menjalankan bisnis buket itu sampai sekarang. Selain snack, apa saja kreasi buket yang bisa kakak buat? Nah, selain snack, kakak juga bisa bikin buket uang. Contohnya kan bisa bikin buket bunga, buket jilbab, buket kosmetik, dan masih banyak lagi. Itu tergantung requestan dari customer kakak sih. Itu pekerjaannya buat sendiri atau belajar dari YouTube, Kak? Kalau pengerjaan itu kakak ya belajar sendiri gitu. Lihat-lihat YouTube juga ada, cuman nggak sepenuhnya kakak contohin dari situ kan. Ya kakak coba kreativitas kakak sendiri itu gimana gitu kan. Kakak buat ya ganti-ganti lah kreasinya kan. Untuk harga kisaran berapa sih kak yang kakak buat? Kalau untuk buket ini kakak buat harganya mulai dari 35.000 sampai 200 ke atas sih. Itu pun tergantung ukuran buketnya, jenis buketnya. Karena dia kalau buket uang, buket snack itu beda lagi harganya gitu. Ada rinci tertentunya. Jadi panjang gitu pembahasannya gitu. Jadi singkat ceritanya tadi harganya mulai dari 35 sampai 200-an ke atas. Nah, selain buket, kakak juga buka jasa henna juga ya kak? Iya, kakak juga buka jasa henna. Untuk jasa henna ini sih udah lama sih ya. Cuman waktu itu awal-awal tahun 2017 kalau nggak salah kakak. Waktu kakak ngehenain teman kakak yang mau lamaran. Nah, dari situlah
jasa henna kakak dikenal orang-orang di sini gitu. Ya belum besar sih, hanya beberapa orang yang tahu gitu. Itu kakak belajarnya dari mana sih kak? Apakah kakak ikut privat atau gimana kak? Kakak nggak pernah sih ikut privat ya. Karena kalau di sini privatnya jauh ya, harus keluar kota gitu. Nggak ada yang ngajarin di sini kan, nggak ada yang buka privatnya gitu. Kakak bisa ngehenna ini karena kakak juga hobi dulunya waktu masih kecil pakai henna. Dulu kan masih zaman-zamannya pakai henna bubuk ya, sekarang udah ada henna kon. Ya. Nah, jadi dari henna bubuk itu kakak ukir-ukir sendiri pakai lidi. Karena kebiasaan kakak pakai henna ya yang jadi kakak bisa mengaplikasikan henna itu gitu karena udah terbiasa gitu. Jadi untuk henna yang sekarang ini kan henna kon ya, belajar dan terus belajar sih, walaupun hasilnya masih belum seprofesional henna artis lainnya. Misalkan kak ada customer kakak yang mau booking henna nih, itu mereka mengambilnya per paket atau gimana kak? Rincian tarifnya gimana juga? Nah, untuk customer atau calon pengantin yang mau booking henna itu kakak kasih dia ada 3 paket ya, ada paket 1, paket 2, paket 3. Nah, untuk paket 1 itu desain hennanya itu bisa request juga. Paket 1 itu dia mulai dari punggung tangan, nggak pakai motif kaki deh ya, punggung tangannya aja. Nah, itu kisarannya harganya 150 ke atas. Nah, untuk paket 2-nya itu punggung tangan dan telapak tangan, dan free henna fun untuk 2 keluarga calon pengantinnya itu kisaran harganya 200.000 sampai 500 ke atas. Dan untuk paket yang ketiga itu adalah motif hennanya dari punggung tangan, telapak tangan, motif yang di punggung tangan itu sampai siku, dan di kakinya juga sama motifnya dengan yang di tangan. Itu kisaran harganya 500 sampai 1 juta bahkan lebih, belum termasuk ongkirnya atau biaya transportnya. Apa sih motivasi kakak buat teman-teman yang baru memulai bisnis? Kalau motivasi kakak sih ya, untuk membangun bisnis dan menjadi entrepreneur itu sebagai langkah awalnya seseorang itu harus menumbuhkan jiwa wirausahanya. Karena modal dalam berbisnis itu bukan hanya uang atau materi, tapi yang paling penting itu adalah modalnya. Yang paling penting itu adalah keahliannya, karakter yang baik, komitmen, kerja keras, dan keuletannya sehingga kualitas bisnisnya itu bagus gitu. Yang paling utama niat dan keyakinannya serta komitmennya yang teguh dalam berbisnis. Dan itulah yang akan membuat perjalanan bisnis jadi lancar. Selain diiringi usaha dan doa. Wah, nah itulah motivasi dari Kak Intan untuk teman-teman yang baru memulai bisnis. Terima kasih atas waktunya Kak, sudah mau bercerita perjalanan bisnis online shop di rumah. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube saya. See you next time. Wassalamualaikum.